Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Ini pertemuan pertama dari juz 25. Seperti biasa kita sudah ditetapkan atas kesepakatan ibu-ibu siapa yang menyelesaikan ayat 1 sampai ayat 7 47 ini akhir surah Fussilat ya. Setelah pertemuan ini nanti pertemuan 2 masuk surah baru. Kontennya tetap tafsir Al-Muntakhab, yaitu tafsir yang dirilis atau yang dibuat oleh tim ahli tafsir di Mesir, termasuk juga profesor-profesor dari Al-Azhar University di bawah proyek atau di bawah program Kementerian Wakaf dan Kementerian Wakaf dan keagamaan di Mesir ya. Ini namanya Al-Muntakhab. Al-Muntakhab itu artinya yang terpilih. Ya. Bu Yuni itu buku belum saya jadiin, belum, masih dalam ini dulu ya. Iya, baik Ustaz. Udah mulai ngaji belum? Pertemuan pertama kemarin Pengenalan aja kayak lah dulu ya. perkenalan dulu iya. gitu. Ya. Baik. Masuk ke pertemuan 1. Sini ada 47 oleh Ibu Gege ya. Iya, Ustaz. Silakan dilengkapi terjemah ayat. Nggak ada yang milih, jadi saya milih ini. Betul. Biasanya Panjang. Biasanya buning. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Kepadanya dikembalikan ilmu tentang hari kiamat. Wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha. Dan tidaklah keluar dari buah-buahan min akmamiha, dari kelopak-kelopaknya. Wa ma tahmilu min unsa, dan tidaklah mengandung dari seorang perempuan, wala tadau illa bi'ilmi, dan tidaklah dia melahirkan kecuali dengan pengetahuannya. Wa yauma yunadihim ayna syurakai, dan pada hari dia memanggil mereka, di manakah sekutu-sekutu aku? Qalu adanna kama minna min syahid. Mereka berkata, kami memberitahumu, tidaklah dari kami dari seorang saksi. Baik. Perhatikan tafsir dulu. Tafsirnya dulu ya. Ilallahi wahdahu yarji'u ilmu qiyamis sa'ati wa ma takhruju min samaratin min awiyatiha wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u himlaha hamlu hamlun hamlu itu kan ini bawaannya, beban kehamilan. Hamlu ya Ustaz, tidak hamlaha ya. Hamluha nah tadi. Wala tad'u hamluha illa kana hadza muqtarinan bi ilmihi. Wadhkur yauma yunadillahu al-musyrikina taubihan lahum ayna syuraka iyalladzina. Syuraka iya enggak Ustaz? Iya, syurakai. Karena bertemu dengan alif lam setelahnya jadi suraka iya ya. Suraka iya tetap kan dibacanya. Ayna syuraka iyalladzina kuntum tad'unahum min duni qalu mu'tadzirina. Terus nu'limuka ya Allahu laisa minna min laisa minna man yashhadu annalaka syarikan. Ya.
Bagus Artinya dah bacanya itu. udah ya Ustadz. Diartikan nggak? Ya bolehlah untuk menambah pemahaman dari kalimat ini. Ilallahi wahdahu, kepada Allah yang Maha Esa, yarji'u ilmu qiyamis saati. Kembali ilmu tentang hari kiamat gitu ya. Kiamu itu Qiyam itu ya. tegak, artinya dalam konteks ini terjadinya waktu tersebut. Jadi Oh asa itu iya. karena waktu tersebut. Oh iya. Yang disindir ya hari kehidupan berbangkit. Ilmu tentang terjadinya hari kiamat. Wa ma takhruju min thamaratin, dan tidaklah keluar dari buah-buahan min awiyatiha, dari wadah-wadahnya gitu Ustaz. Ya, awal artinya wi'a. Awal Wi'a, iya. kosakatanya wi'a itu ya wadah kalau dalam benda-benda, Wadah. tapi dihubungkan juga ke, jadi kalau wadahnya buah ya itu tadi mungkin pohonnya, atau mungkin kalau kacang kan ada bungkusnya, kalau kelapa ada, ya gitulah. Ini jamak dari wi'a, iya. Wi'a. Wi'a. Wa ma tahmilu min unsa, dan tidaklah mengandung dari seorang perempuan, wala tad'u. Di sini nggak harus perempuan ya, betina juga mas, maksudnya. Oh iya. Ya, apa saja yang jenis betina termasuk manusia. Berarti diartikannya betina gitu Ustaz? Iya, karena ini bukan cerita manusia doang. Iya sih. Kalau di bahasa Melayu, Tino itu orang perempuan, Tino. Oh. Tino Sidin. Betino. Oh, dari betina ya. Iya, Tino. Wala tad'u hamluha, dan tidaklah melahirkan. Awal arti tadong itu dari kata wado'a ya, meletakkan. Karena tadi hamala kan mengangkat, memikul. Lalu lawannya wado'a, meletakkan. Lalu dipakailah dua kosakata itu untuk melahirkan wado'a juga dalam konteks kandungan. Ya. Tidaklah melahirkan kandungannya, ila kana hada muqtarinan ilmi, kecuali dengan ini ada kecuali ini ada bersamaan dengan ilmunya. Iya. Pengetahuan Allah itu maksudnya. Iya. Wadkur yauma yunadil lahu, dan ingatlah pada hari Allah memanggil musyrikin, orang-orang musyrik. Iya. Taubihan lahum, sebagai kecaman bagi mereka. Penghinaan. Aina syuraka, konteks bicaranya Allah ini bukan sedang memuji, tapi sedang mengejek gitu. Iya. Hinaan, kecaman bagi mereka. Di manakah sekutu-sekutuku yang kalian memanggil mereka selain aku? Lalu mereka berkata, mu'tadzirin itu sebagai orang-orang yang apa Ustaz? Ya, sambil dalam konteks sambil mengutarakan alasan, artinya mu'tadzirin kayak mengemukakan beralasan keinian dia, kealpaan dia. Sambil mereka memperlihatkan kealfaan mereka, nu'limuka ya Allahu, kami memberitahumu ya Allah, laisa minna min man yashhadu, tidaklah dari kami itu, kami menyaksikan bahwa laka syarikan, bagimu ada sekutu. Iya. Itu kan. Ustaz, mau tanya dong sebentar. Iya. Yang wala tad'u hamluha. Jadi hamlunya di sini jadi fa'il ya? Iya. Bukan apa maf'ulun bih, hamlaha. Iya. Oke. Jadi diartikannya kehamilan. Tad'u hamlaha lah ya. Iya dong. Iya, Ustaz tadi saya bingung hamlaha. Wa ma tahmilu min unsa wala tad'u hamla itu ya. Karena tad'unya fa'ilnya huya merujuk ke unsa. Hamla ya, betul, hamla. Wala tad'u hamlaha. Hebat Bu Desi, hebat. Iya. Eta kebetulan ngerjain. Tadi saya hamla kok jadi hamlu gitu. Iya, udah betul itu. Alhamdulillah. Ustaz, bukannya ada himlun juga? Ada. Nggak ada Mungkin ya? masdarnya artinya? lebih dari satu.
Coba cek kamus. Perasaan pernah baca, pernah dengar. Iya, tadi saya ngisinya malah himla. Hamlan ada ini hamlan, hamala, ada Apa dia masdar? humlanan, Mhm. ada himlun ada juga di dalam Al-Qur'an ada himluha. Nah, itu. Itu Nah, di itulah. apa namanya? Bedanya dengan hamlun tuh Iya, pilihnya gimana Ustadz? Kadang Pilih hamla, dalam himla. bahasa sih kadang nggak harus merujuk ke buku tentang yang lebih detail lagi. Kalau secara permukaan ya ya. Sama aja berakar ya. dari hamala. Hamala yahmilu hamlan. Begitu Hamlan. ininya. Berarti dia masdar ya Ustaz? Iya. Kalau di Al-Qur'an ada himlu. Kalau nggak salah ada. Coba aku cek Himlu dulu. lahum. Wa umli lahum itu. Wa umli lahum kaidi matin. Ina kaidi matin. Wa Kaidi umli lahum. matin. Qalu nafqadu. Ini himlu ada di surah Yusuf tentang liman jabi himlu ba'ir. Tapi di situ beban apa namanya? Beban. Kayak bawaan kendaraan itu boncengannya. Ya. Oh, satu boncengan. Muatan, betul. Kalau kehamilan, hamlun mungkin ya. Ada di surah Yusuf. Himluha. Kalau Himlu kehamilan ba'ir. Hamlan. Himlun. Itu bukan masdar kayaknya itu. Kalau himlun itu memang isim, nama sesuatu. Kalau hamlan ada juga. Kalau kehamilan mengandung. Nah, himlan ada juga di surah Thaha ayat 101. Di situ juga pikulan. Ya, pikulan dia. Beban juga benda ya. yang dipikul gitu kan. Kalau kehamilan, kandungan itu hamlun. Oh, iya. Hamlun, Wala hamlan. tatu hamlaha. Ila annaha dan muqtarina. Kalau kehamilan yang ringan ada kan hamlan khafifan. Hamlan khafifan. Ada Emang ada yang ringan Ustaz? Berat itu. Itu awal kehamilan. Muda, Bu, belum hamil tua. Itu ayat ini, bikin catatan surah Al-A'raf ayat 189 ayatnya. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan. Hamalat hamlan khafifan ya. 189 Al-A'raf. Iya. 189 Al-A'raf itu hamlan khafifan. Itu. Jadi awal-awal baru hamil gitu ya. Iya, kata khafifan itu kan artinya ringan kan? Iya. Belum terasa berat, Bodes. Jadi kalau untuk maksud kehamilan rokat hanya fathah. Kalau untuk konteks pikulan, bawaan, gendongan itu himlan. Himlun. Kasroh. Kalau muatan himlun. Gitu. Dua-duanya ada di Al-Quran, konteksnya beda. Kalau untuk semua kata cerita kehamilan itu pakai fathah. Hamlun. Iya. Himlun untuk beban. Hamlun dan himlun. Iya. Jadi fakta-fakta yang di dalam Al-Quran lah ya. Iya. Hamlun berarti hamlun sama satu lagi himlun. Ya. Kalau hamlun itu untuk konteks kehamilan. Gitu.
Himlun, hamlun, himlan. Gendongan. Bu Yuni ayat 4849. 4849. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qablu wa dhannu ma lahum min mahis. La yas'amul insanu min du'ail khair wa immassahu syarru faya'usun qanut. Fadalla dan telah lenyap anhum dari mereka makanu apa-apa yang dulu Dulu mereka yad'una mereka panggil. mereka menyembah min qablu dari dahulu wa dhannu dan mereka menyangka malahum min mahis, tidak ada bagi mereka min mahis, mahis tempat ya, Tempat tempat untuk larian. larian gitu ya, tempat untuk lari. La yas'amu insanu, manusia itu tidak bosan min du'ail khair, dari berdoa atau memohon kebaikan. Mm. Wa in masahul sarru, dan jika keburukan menimpa dia, faya usun, maka mereka berputus harapan dan konutun tuh putus asa juga ya Ustaz. Iya. Tafsirnya la yamalul insanu min du'ai rabbi. Nomorin dulu 48-nya. Kok langsung 48. soalnya 48-nya itu kayak terlalu nyambung dengan ini atasnya. Mepet. Mepet. Wa ghoba anhum makanu ya'budunahu min qablu minasyuraka'a ayyak. Minas syurakai. Dia Oh ya ada min. Gini. So, maaf Ustaz kelewat. syuraka itu kalau tidak ada alif lam atau dia tidak mudhaf, dia ismul ladzi la yansharif. Artinya Iya Ustaz. tanda jarnya Jangan fathah. lihat Tapi kalau ismul sudah ladzi dimasuk ke alif yansharifnya lam, aja. batal status ismul ladzi la yansharifnya. Iya. Minas surakai wa konu annahu la mahroba lahum. Dan telah hilang dari mereka makanu apa yang dulu mereka ya butuh nahu, mereka menyembahnya min qablu, dari sebelumnya, dari sekutu-sekutu atau berhala-berhala. Wa aikonu, mereka itu yakin annahu, bahwasanya tidak ada bagi mereka itu tempat lari atau tempat menyelamatkan diri lahum bagi mereka. La ya malu al insanu, manusia itu tidak bosan-bosan dari du'ai, dari berdoa kepada Tuhannya tentang kebaikan
kebaikan-kebaikan duniawi ya. Eh, Dan apabila asyurru itu keburukan menimpanya, fahum Bahwa maka fahuwa maka dia du yaksin, dia putus asa syadidin, dia putus asa yang sangat amat gitu ya, dari kebaikan, putus asa. Dan juga du kunutin ko dan juga berputus asa bacanya yang bukan kunut ya, konut. konut ya, nah, ya konutin balikin, berputus asa yang sangat amat dari bahwa Allah itu akan mengabulkan doa-doanya gitu. Ya. Itu dua kata yaus dan konut. Wazan apa itu? Jenis kata apa dia itu? Isim apa itu? Isim ya saja. Ya, isim apa itu? Kita Asmaul Homsah kepemilikan Ustaz. eh Bukan? Yang kepemilikan itu juju itu kan? Bukan enggak, Asmaul Homsah. ini kata yaus dan konut. Wazan apa itu? Oh, dikira Oh. jujunya. Yaus dan konut itu kan satu wazan tuh. Iya. Jenis isim apa itu? Ya, asin. Lupa ya. Lupa. Wazan fa'ul. Fa'ul. Oh, iya, iya, iya. Itu Fa'ul jama teh. taksir ya? Fa'ul teh isim Fa'ul. apa? Jama taksir bukan? Bukan. Oh, bukan. Masdar. Bukan. Kalau masdar nggak ada aturannya. Iya. Kalau wazan sama'i. Fa'ulun. Bikin catatan di situ. Sigoh mubalagoh. Iya. Seperti wazan gofur, syakur. Artinya jadi apa ini? Makanya muncul di tafsirnya itu ya'sun syadid, ya kan? Sangat gitu ya. Iya, jadi karena wazan fa'ul ini kata sifat turunan dari isim fa'il khusus yang bermakna mubalaghah, makanya disebut dia sigoh mubalaghah. Mubalaghah itu hebat, dihebatkan. Ya, konut itu artinya apa, Pak? Yaus putus asa, konut sangat putus. Jadi malah sangat lagi. Kalau konut secara harfiah konato dengan ya isa udah makna sama, cuma mana lebih hebat ya isa dengan konut konato ya kah, konato fi'il madinya konato ya lebih hebat konato ketimbang ya isa. Sudah dia itu ya usun konut pula lagi. Jadi dua kata ini sifat, masuk kategori kata sifat. Jadi masuk kategori isim mustaq. Jangan lupa pelajaran isim terbagi dua. Mutasarrif dan ghairu mutasarrif. Mutasarrif terbagi dua, jamid dan mustaq. Jamid variannya ada isim zat, ada isim makna. Kalau isim zat berarti termasuk nama orang, termasuk nama benda yang ada kejangkauan seperti dinding, pintu, tembok, orang. Itu isim zat. Ada juga isim makna. Nah, isim makna itu masdar fi'il mujarrad. Seperti kemenangan, ya kan? Tulisan. Kalau misalnya penulisan, kegiatan melakukan penulisan, kegiatan melakukan, itu isim itu kan, masdar itu kan isim. Nah, itu isim maknawi. Contoh pikiran, itu isim maknawi. Terus kalau isim jamid itu, kalau isim mustaq berarti isim tersebut dibuat dari fi'il.
Isim mustaq itu ada isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, sighah mubalaghah, isim tafdil, isim zaman, isim makan, isim alat, termasuk dimasukkan ke golongan itu juga adalah masdar dari fi'il mazid. Nah, bagaimana dengan yang udah kebayang tadi pohonnya? Bikin nyanyian Ustaz. Nggak ada nyanyinya kalau yang ini. Cuma ngebayangin pohon aja. Pohon ini berisim nama batang pohonnya, bercabang dua. Cabang satu namanya Itu mutasarrif, cabang dua namanya goiru yang mutasarrif. Nah, rumus sekarang mutasarrif. Ghairu tadi udah kita mutasarrif. bahas yang cabang mutasarrif. Yang cabang Ya. goiru mutasarrif apa wujudnya? Itu seperti domir, isim Nah, itu istifham, isim-isim mabni gitu. Ya. yang mabni ya. Iya, isim-isim mabni itu masuk dalam grup itu. Ghairu mutasarrif. Goiru Ada itu di buku juz berapa ada gitu ya? banyak, udah sering diulang-ulang itu materi. Iya. Cuma materi ini harus di mapping dalam pikiran. Sakit kepalaku langsung. Kalau Buning udah di luar kepala itu, kita masih di dalam. Kalau saya tidak di luar kepala tapi di dalam buku. Masih nyari file-filenya di kepala. Bu Desi ayat 50. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain azaqnahu rahmatam minna min ba'di dorro amassathu layaqulanna hadza li wa ma azunnu sa'ata wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi innali indahu lal husna falanunabbi anna lazina kafaru bima amilu walanuziqannahum min azabin goliz. Dan jika kami beri rahmat dari kami dari setelah mendapat kesulitan menimpanya, sungguh mereka akan berkata, ini bagi kami, dan aku tidak memikirkan hari kiamat akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku berada di sisinya dalam kebaikan. Falanunabbi'anna, maka sungguh kami beritahukan kepada orang-orang kafir dengan apa yang mereka kerjakan. Walanuziqannahum, dan kami beri apa sih Pak ini? Kami jauhkan ya? Dan nuziqannahum, kami membikin mereka merasakan. Dari kata ya, zauq. sama dari azaqona tadi ya, dan kami beri mereka merasakan dari azab yang berat. Iya. Tafsirnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqsimu in azaqona. Wa nuqsimu. Oh, nuqsimu. Ini wazan af'ala, fi'il madhi aqsama yuqsimu. Oh iya betul. Bersumpah. Wa nuqsimu in azaqonal insana nikmatan tafaddolan minna. Tafaddu. Masdarnya tuh domah sebelum tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tafaddulan. Ini sudah benar Pak nulisnya. Dan kami bersumpah jika kami timpakan kepada manusia nikmat kebaikan dari kami, mimba di dorrinnya, dari setelah durin, mimba di durin syadidin asobahu layakulanna, dari setelah mendapat kesulitan yang pedih,
Niscaya. kami menimpakannya. Sungguh mereka akan berkata, hazallazi nil tahu, betul nggak Ustaz? Ya. Ini yang nil tahu itu Nala yanalu. hazallazi nil tahu minan naimi hakun sabitun li. Ini yang kebenaran yang kebenarannya dari hakun ya. Bukan kebenaran itu. Itu Apa? hak lawan dari wajib, hak perolehan. Jadi ini adalah hak dari kenikmatan. Ini yang aku dapatkan. Nil tuhu, Ini ini yang aku dapatkan. Ini yang aku dapatkan dari kenikmatan berupa yang nikmat. Ni'am ya, bentuk jamak ya, berupa nikmat. Adalah ni'ami ya. Ya, adalah hak yang sudah pasti untukku. Sabitun itu pasti. Pasti atau tetap, yang sudah nggak mungkin bergeser. Pasti bagiku, kan? Wama azunul al-qiyamata atiyatan. Dan tidaklah dia memikirkan. Tidaklah aku dan yakin. Tidaklah aku menyangka kiamat akan datang. Wa uksimu infurido warujitu ila robbi innali indahu lil akibatil baligotil husna. Jika diwajibkan aku kembali. Bikin catatan tadi. Infurido asumsikan, jika diasumsikan. Di farodo di situ maknanya andai-andaikan, diasumsikan. Oh ya. Jika diasumsikan aku kembali kepada Tuhanku, sesungguhnya aku berada di sisinya. Lil akibat, sebagai akibat baligoti husna. Jadi, dalam kebaikan. Innali indahu, sesungguhnya aku, ada sesuatu untukku. Ada sesuatu untukku di sisinya. Li indahu, ada sesuatu. Jadi adanya itu muta'alaq dari jar majrur kainun. Ada ya tadi ya kainun. Ada bagiku gitu ya. Iya, ada bagiku. Sesuatu, ada bagiku di sisinya. Iya. Sebagai akibat dari kebaikan. Iya. Al-balighatil hasani. Al-balighati lil aqibatil balighati. Balighatil hasan. Jadi bukan al-husna itu, al-hasanu. Iya. Al-hasanu. Al-hasanu atau tapi bukan al-hasana sih saya. Karena itu isim inna yang belakangan. Dia isim innanya yang sesuatu yang baik artinya. Iya betul. Soalnya khobarnya mulai dari li-nya itu ya. Iya. Oke. Isimnya belakangan, husna, al-hasana. Kalau dibaca al-husna itu harus ada alifnya. Tadi saya ngisinya husna. Husna pakai mad, husna itu pakai wazan fu'la. Kalau ini al-hasan. Wazan fa'alun. Iya. Wa nuqsimu nahnu lanajziyanna allazina kafaru wa yauma qiyamati bi amalihim wa lanuziqannahum min azabin syadidin mutarakiman ba'dahu fauqa ba'din. Yang mana tadi? Dan kami bersumpah, kami walanajziyanna, kami selamatkan ya. Kami akan balas. Kami akan balas orang-orang kafir pada hari kiamat dengan amal mereka, dan kami beri mereka azab yang pedih. Mutarokiman tuh akumulasi ya. Mutarokiman akumulasi. Iya, bertumpuk. Bertumpuk. Sebagiannya di atas sebagian yang lain. Mutarokiman ba'dahu fauqa ba'din. Jadi bertumpuk, mutarokiman ini yang bertumpuk ininya, azabnya. Iya.
dalam keadaan hal, nasabnya karena hal mutarokiman. Ba'donya sih badal dari mutarokim. Ada penjelasan dari mutarokim itu kata ba'do, penjelasan dari mutarokimnya. Oh iya. Jadi kamus artinya akumulasi, mungkin sama Ya bertumpuk, ya sama lah. Siap. Jadi itu tadi karakter tabiat manusia di ayat 50 itu menceritakan tabiat pada umumnya manusia. Tapi semua orang begitu enggak sih. Ini ada orang yang disindir, berarti zaman ayat ini turun ada orang yang disindir itu. Karena azaqnahu, hu yang dimaksudnya. Walain azaqnahu. Ya kan? Si seorang itu siapa? Ya ada orangnya lah waktu itu. Nggak disebut nama dalam ayat Al-Quran. Tapi sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran, dialah yang disindir itu. Gitu. Supaya jadi pelajaran buat di Al-Quran itu. Supaya jangan begitu. Kalau cerita sindiran-sindiran yang jelek di Al-Quran itu, bayangin diri sendiri. Supaya menjadi pelajaran ayat Al-Quran itu. Jangan pas giliran cerita surga aja baru kita bayangin diri kita. Itu nanti jauh deh. Jadi enggak jadi zikran nanti Al-Quran itu. Bu Tiwi nggak ada Pak, Bu izin. Tiwi, Bu siapa yang ngerjainnya jadinya? Siapa yang mau ngerjain? Ayo. Ayat 51. Ustaz aja. Bu Yuni mungkin mau mengerjain. Ini yang membegege. Ustazah Yuni sama Ustazah Gege. Cocok itu cocok. Saya mau ngebacain ayatnya aja tapi bukan ininya, bukan tafsirnya. Iya nyoba nggak? Coba Bu dulu. Yuni, yuk. Bu Yuni dulu. Aduh. 51 ya? Ya. Ustaz? Belum ngerjain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi. Wa idza massahu sarru fadhu du'ain aridin ya. Wa idza dan apabila an'amna kami beri nikmat atas manusia ala insani rodo ia berpaling wana'a dan menjauhkan diri bijanibihi di sampingnya wa'idha dan bila masahu sarru kejelekan menimpanya fadhu maka ia mempunyai doa atau permohonan aridin yang panjang luas. Ini Pas juga banget itu. kejadian itu tabiat manusia secara umum begitulah. Pas banget. Tafsirnya wa idza an'amna 'alal insani tawalla dia berpaling ya, dia apa nih? Syukrun. Jadi syukri. Syukruna. Apa syukran? Syukrina. Syukrinan ya Ustaz. Ba'uda itu. Wa ba'uda. Bijanibihi. Bijanabihi ya. Janibihi. Bijanibihi. Dinina ya. Ya. Dinina. Ba'ida masahu asyurru bahwa Asyarru. sarru keburukan. Asarru keburukan du'ai kasiran. Udah Ustaznya? Ya. Ba'ida. Jadi tadi mau diartikan lagi ya, artikan. Wa idza dan apabila an'amna kami memberi nikmat
kepada manusia, tawalla, dia berpaling dari berpaling dari bersyukur kepada kami. Setelahnya menjauh dari apa tadi, Dan dia Samping. menjauh yang samping. dari Dan ya, apabila menyampingkan keburukan menimpanya, bahwa maka dia mempunyai doa-doa yang sangat banyak. ya. Jadi ayat yang tadi wana'a, kata na'a itu ditafsirkan ba'uda. Menjauh. Ya, terus kata zudu'ain arid, kata arid ditafsirkan kathir. Oh. Jadi. Iya. Ya. Kata Banyak. kata tadi ada lagi kata Sinonim jadi. iya, Sinonim. a'rada itu ditafsirkan tawalla. Tawalla ya. Awalnya. Aridi sama Ya. Aud. A'rada ya. A'rada itu tawalla an syukrina, itulah. A'rada ditafsirkan tawalla an syukrina. Syukrin. Tawalla itu berpaling kan Ustaz? Iya, a'rada juga berpaling kan. Mungkin berpaling tapi Aridi. Jadi kata arid itu lebar, secara harfiahnya lebar. Jadi doanya panjang, doanya banyak, mintanya banyak. Nah, yang dimaksud ini ya, jadi al-insan yang diceritakan di ayat 51 ya. Alal insan, si al-insan tersebut ya, biasanya kalau dalam Al-Qur'an pakai alif lam itu berarti ada seseorang yang disindir gitu kan. Memang nggak disebut nama dia. Apabila orang tersebut, nah satu. Tapi bisa juga al-insan ini mungkin secara umum, gitu kan. Tapi nggak semua manusia dong. Kenapa? Ya para nabi nggak kayak gitu. Manusia, para nabi kan insan juga. Para waliullah kan insan juga. Pasti mereka nggak masuk yang disindir ini. Berarti ada spesifik orang yang disindir pada saat ayat ini turun. Nggak disebut sih namanya, tapi kalau dibalik-balik nanti buku tafsir, siapa agaknya yang disindir pada saat itu, oh orang itu. Tapi bagi kita yang para pembaca Quran, ya udah anggap aja kita yang disindir itu, supaya jangan begitu. Dan memang benar Ustaz ya. Ya memang kebanyakan orang begitu kan, kalau pas lagi dapat enak lupa diri. Lupa Ya kan? diri, dunia milik dia sendiri. A'rada, lupa dia sama pemberiannya. Ini lagi bersenang-senang dia. Jauh dia dari, kalau ditafsirkan na'a bijanibihi itu kan a'rada tawalla an dinina. Dia jauh dari ajaran kami. Tapi kalau dia lagi sakit, lagi kena ini, kena masalah, ini bertubi-tubi, oh doa, terus apa lagi, minta orang lain pun diselibatkannya, tolong doain ya, doa itu. Bukan cuma manusianya lucu gitu kan. Gue banget gitu. Itu lanjut tadi Bu Tiwi, Bu Latifah. Qul ra'aitum in kana min 'indillahi tsumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqim ba'id. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu menyimpang jauh dari kebenaran? tafsirnya qul lahum ya Muhammadu, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, khabiruni in kana hadzal qur'anu min 'indillahi tsumma jahattum tsumma jahattum bih faman ab'adu anisawabi mimman huwa fi khilafin ba'idin anil haq. Katakanlah kepadaku, kata Nabi Muhammad ya, apakah Al-Quran ini berasal dari Tuhan
lalu kamu mengingkarinya, maka siapakah yang lebih jauh dari kebenaran daripada orang yang tidak setuju dan jauh dari kebenaran? Ya. Jadi fi khilafin ba'id. Jadi khilaf itu kan yang berbeda. Khilaf itu artinya yang berbeda, yang menyalahi. Fi khilafin ba'idin. Menyalahinya nggak dekat, jauh. Menyalahi dari apa? Anil haq. Ya. Jadi kata anil haq itu muta'alaknya khilaf. Jadi khilaf itu berbeda yang jauh dari kebenaran. Beda itu sama dengan tidak setuju ya di arti di Khilaf, sini ya ya. tidak setuju. Ya pokoknya nggak cocok lah gitu, khilaf. Siapakah yang lebih jauh dari yang tepat? Jadi aswab itu yang tepat. Karena emang gini, kalau di ayatnya itu ini kan ditafsirkan di situ adallu, ya kan? Adallu itu kan sesat. Nah, jadi kata sesat itu gimana sih maksud sesat? Contoh gini. Aku ngajarin sesuatu ke ibu-ibu. Sesuatu yang aku jelaskan itu ada nih sesuatu bentuknya dalam pikiranku. Terus aku jelasin. Aku berharap ibu memahami persis seperti yang aku pahami kan? Kalau ibu memahami persis seperti yang aku pahami, berarti ibu shawab, tepat. Masalahnya kalau ibu memahaminya beda dengan yang aku bayangkan, ibu sesat. Dolla. Jadi makanya kalau kenapa dalam ajaran kadang disebut ajaran sesat? Misalnya pemikiran sesat. Kenapa? Misalnya kita cerita tentang hakikat Tuhan. Oh iya, semua pada percaya Tuhan, tetapi permasalahannya Tuhan yang betul dalam pikiran masing-masing itu sama tidak? Pasti ada Tuhan yang betul dong. Saya aja merasa takut, Ustaz, takut salah. Loh, memang itu wajar kita harus takut. Bayangin kalau seandainya kita udah merasa udah betul bertuhan. Tiba-tiba mati ketemu dengan Tuhan yang betul itu. Ternyata yang kita pahami ketika hidup enggak dia. Misalnya kan gitu. Itu yang disebut sesat dia. Yang disebut sesat. Nah, itu makanya dalam agama ini petunjuk supaya tidak sesat. Jadi semua orang percaya Tuhan. Oke, aku percaya Tuhan, tapi permasalahannya Tuhan yang kau pikirkan itu tepat tidak? Kalau orang musyrik lebih parah lagi. Mereka nggak percaya ada hidup setelah mati. Nah, itulah pikiran mereka. Tiba-tiba mati dan ada hidup lagi yang nggak sakit itu. Ya kan? Tertipu. Nah, iya tertipu. Nah, ketertipuan itu sesat. Gitu, sesat pikir. Jadi makanya kalau dalam aliran pemahaman itu kenapa? Misalnya gini, kenapa orang Syiah kita bilang itu ajarannya sesat, kata orang Sunni misalnya. Ya karena standar kita, ajaran mereka salah dalam konteks mereka pikirkan menurut mereka kita bilang enggak kayak gitu. Kita bilang sesat. Dan mereka juga bilang kita sesat sih. Menurut standar dia lah. Gitu kan? Itu sama seperti misalnya orang Ahmadi kita bilang sesat, kenapa? Karena menurut keyakinan kita nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tapi dia berpikir ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, pikiran dia itulah yang sesat, gitu kan? Sesat dari apa? Jadi kalau disebut sesat dari kebenaran, gitu. Jadi kata sesat itu menggantung, sesat dari apa? Sesat dari kebenaran. Lain kalau jamaah haji sesat. Dia nggak tahu jalan pulang. Salah hotel dia. Itu nyasar namanya. Ya, nah itu namanya siapa yang lebih sesat? Artinya berarti dia berpikir sesuatu kenyataannya yang lain gitu kan. Auzubillah min zalik. Yang kita khawatirkan itu kalau kita memikirkan sesuatu wujud Tuhan yang kita sembah, ternyata pas mati salah. Selama ini aku mikirin Tuhan itu yang ini loh, jadi kok ternyata yang ini ya. Nah itu ngeri tuh. Itu ngeri. Nah makanya enaknya hidup, apa yang kita pikirkan sekarang itu kenyataannya nanti. Itu yang tepat. Itu Yang menyakitkan itu
Apa yang kita pikirkan sekarang beda dengan kenyataan nanti. Nah, itu ngeri itu. Ngeri. Nah, itu gunanya belajar, itu gunanya menuntut ilmu. Kenapa ilmu itu penting? Kenapa belajar Al-Quran itu penting? Karena Al-Quran itu nur. Al-Quran itu huda. Nabi Muhammad itu Al-Hadi. Semuanya supaya tidak gelap dan tidak sesat. Kenapa? Kalau gelap udah pasti nggak ada jaminan untuk tepat. Ada permainan 17 Agustus, tutup mata, terus suruh lari. Iya. Ya udah pasti sesat. Terus kita tertawain sebagai penonton yang bayangin kalau kita yang sesat itu di dunia ini sampai ke akhirat entah kemana-mana kita menonton itu. Oh iya kayak gitu ya orang sesat itu ya, lucu. Jadi janganlah jadi orang sesat. Apa Amin. petunjuknya? Ada perlu nur, yaitu Al-Quran, perlu Al-Huda, ya Al-Quran juga. Al-Hadi, ya Nabi Muhammad. Perlu belajar. Lanjut Bu Aflah, ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim, kelak kami akan memperlihatkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami fil afaqi, di segala penjuru, wafi anfusihim, dan di diri mereka, atas sehingga yatabayyana menjadi jelas lahum bagi mereka annahu bahwasanya ia al-haqqu benar. Awalam apakah tidak yakfi cukup birabbika dengan Tuhanmu annahu bahwasanya dia ala kulli syai'in syahid, dia maha ala atas segala sesuatu, syahid menjadi saksi, Menyaksikan. menyaksikan. Ininya qoriban ya Ustaz ya, dekat ya. Qoriban nuri haulai al munkirina. Ya. Nah ini Dalaila, bentuk jamak dari kata dalilun. jadi dalil ya maksudnya. Dalaina ala Ala sidqi. ala Sidqun itu masdar. Sadaqa yasduqu sidqan. ala sidqika ya. Sidqika. Ala sidqika fi aqtaris samawati wal ardi wa fi anfusihim hatta yadhhara lahum an ma ji'ta bihi huwal haqqu duna ghairihi ankiru idharana lahum Angkaru. Apakah mereka mengingkari? Angkaru Fil madi af'ala. Angkaru idharana lahum al-ayati aw lam yakfi bi rabbika innahu muttali'un ala kulli syai'in. Iya. Korin apa sih? Kami Dekat, melihat qarib, ya. sebentar lagi atau Sebentar qariban. lagi, ya kami melihat sebentar lagi ya. Itu tafsir qariban, itu kata qariban itu tafsir dari kata sa. Dekat. Kan ada di ayat Akrab. tadi sanuri. Di ayat tadi kan ada sanuri. Iya. Nah, sa-nya itu kan Sanuri. harfun. Apa Sa itu kan makna akan, sa itu? Ya qariban. bukan yang jauh ya. Saufa yang jauh Saufa ya. yang lil ba'id ya. Jadi korinan dekat ya akan Kami Qarib. akan perlihatkan. perlihatkan nuri, kami memperlihatkan ya. 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 Haula itu mereka orang-orang mungkar, dalilan kami apa dalil ya? Dalail. Bukti-bukti Dalil. dari kami. Dalil. Dalail. Ya, bukti-bukti dari kami atas kebenaranmu di Air. di penjuru langit dan bumi,
dan diri-diri mereka, sehingga tampak dia menampakkan bagi mereka bahwa apa-apa akan datang kepadanya dan dia adalah benar, maksudnya Allah ya. Ya. Duna selainnya. Angkaru, apakah Mereka mengingkari. mereka akan mengingkari izharana, apa yang kami tampakkan kepada mereka ayat ini, atau tidak cukup kami Tuhan kami ya. Innahu, sesungguhnya dia Allah muttali'u, maha melihat atas segala sesuatu. Ya. Tidak ini tadi tuh orang-orang mungkirin itu yang tidak percaya tentang keesaan Allah ya. Akan kami tunjukkan tanda-tanda atas kebenaranmu Muhammad ya. Lewat apa? Fi aqtar samawati wal ard, lewat kenyataan alam ya. Dalam aqtar samawat ya, aqtar itu kan pokoknya putaran lah, pergerakan langit dan bumi ya, alam itu kan, termasuk wa fi anfusihim, dan juga tanda-tanda itu akan muncul dalam diri mereka. Targetnya hatta yazhar, sampai nyata, unggul, nampak bagi mereka. Apa yang nampak itu? Sebuah kenyataan bahwa apa yang engkau bawa itulah yang benar. Anna maji tabihi wal haq, bahwa apa yang kau bawa itulah yang benar, duna goire, bukan yang lain. Bahwa apa yang kau bawa itulah yang benar, bukan yang lain. Apakah mereka tak percaya? Kami nyatakan izharana lahumul ayat. Tidakkah cukup Tuhanmu itu tahu segalanya, muttali ala kulli syai'. Lanjut dulu, terakhir Bu Titin ya. Ya. Terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Alla innahu bikulli syai'in muhit. Alla innahum, ingatlah sesungguhnya mereka fi miryatin, dalam keraguan, min liqa'i rabbihim, terhadap pertemuan dengan Tuhan mereka. Alla innahu, ingatlah sesungguhnya dia bikulli syai'in muhitu, maha meliputi atas segala sesuatu. Tafsirnya, alla innaha ulail kafaro pisakin adimin minaliqa'i rabbihim la yastab'adahumul ba'su. Ala innallaha bikulli syai'in muhitu bi ilmihi wa qudratihi. Ala inna haula'i, ingatlah sesungguhnya mereka itu al-kafaro, orang-orang kafir, pisakin adim, dalam keraguan yang besar, minaliqa'i rabbihim, terhadap pertemuan dengan Tuhan mereka. La yastab'adahumul ba'su, sungguh kebangkitan akan menghindar dari mereka. Allah innallaha, ingatlah sesungguhnya Allah bikulli syai'in muhitu, maha meliputi atas segala sesuatu, biilmihi, dengan ilmunya, wa qudratihi, dan ketentuannya dan ketetapannya. Nggak ada yang baru. Jadi tadi miryah itu ditafsirkan apa? Syakin azimin ya. Syakin azim itu miryah. Kemudian muhid ya sama, muhid juga nggak ditafsirkan lagi. Itu maaf, yang awal itu ala innaha ulail kufar, bukan Ustaz? Yang mananya itu? Di tafsirnya. Iya, innaha ulail kuffaro. Iya, kufar. Ya. Kuffaro, nasab karena badal dari haula ya.
Ini saya pilih i'rab ayat dari ayat 48 ya. Ayat nomor 2-nya di halaman ini ya. Iya. Ya. Itu coba perhatikan cara i'rab itu ya. Kayak gini lah di bahasa Arab. Kalau misalnya jadi i'rab itu apa sih gitu kan? Ya uraikan gitu kan. I'rab itu ya kegiatan menguraikan kalimat tersebut. Nah, contoh nih. Surah Fussilat itu surat nomor 41 ayat 48. Ayatnya wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhannu ma lahum min mahish. Nah, apa yang mau kita bahas di sininya? Nah, yaitu diurailah kalimatnya itu kan. Nah, ini wa dhalla anhum ma itu dulu kan. Satu ikat itu. Nah, al-wawu yang dimaksud al-wawu di situ wa. Ya wawunya itu bukan atof tapi istinafiyah. Artinya waw membuka kalimat baru. Ya, wa itu di situ Isti'anafiyatun. istinafiyatu. Ya istinafiyatun. Al-wawu istinafiyatun. Ini pun jadi bahasa Arab i'rab ini pun bisa di i'rab gitu kan. Al-wawu rafa. Double i'rab berarti. Mubtada istinafiyatun khobar kan gitu. Jadi al-wawu istinafiyatun. Dolla yaitu kata dolla fi'lun madin. Jadi madin itu diharakati kasrah karena dia itu isim naqis. Sebenarnya tanda dia rofa. Tanda rofanya sebagai naat. Fi'lu madin ya. Fi'lu madin artinya fi'il yang madin ya. Fi'lu madin. Idofah Ustaz. Apa naat amrut? Nah, Idofah dari fi'lun. Bukan. Fi'lu madin atau fi'lun madin. Fi'lu madin ya. Ya. Jarnya tanda kasurnya bukan di dot itu, muqaddarah dia, muqaddarah. Karena ada ya yang dibuang itu karena isim naqis. Mabniun. Ya, dibacanya mabniun karena dia masih lanjutan dari fi'lun ya. Fi'lun mabniun alal fathi yaitu fi'il madi yang mabni. Kenapa disebut mabni? Karena dia tidak tunduk pada hukum i'rab. Iya. Tandanya fathah, artinya keadaan akhirnya dolla itu ya fathah sebagai mabni, bukan karena pengaruh amil gitu kan. Kataan harfu jarrin ya. Harfu jarrin ya, harf jar. Terus kata hum dan digurung kecil wahum yaitu kata anhum itu domirul goibin, yaitu domir untuk yang goib karena jamak kan goibin, jadi dia jamakkan domirul goibina fi mahali jarin bi'an karena posisi mahal itu tempat, posisi lokasi, area gitu kan, fi mahali dalam area ya. Dalam area apa? Jar, yaitu hukum lokasi dia itu di area jar tempat berdiri dia, tapi kan dia tidak terpengaruh hukum jar karena dia mabni kan, kata hum itu. Dijarkan apa yang menyebabkan jar dia bi dengan an, kata an. Ya. Terus wal jaru wal majruru, ada dua kata jadi al jar. Jadi kalau anhum itu kita ringkas dengan al jaru wal majruru. Kata al jar dengan majrurnya muta'allaqun bidolla. Hubungan muta'alaknya keterkaitan kata tersebut ke kata dolla gitu kan? Ketercantolannya bimakna yaitu dengan makna wagoba anhum. Jadi kadang di sini ini bukan i'rab ini dia nambahin penjelasan bahwa kata dolla itu ditafsirkannya goba, goib. Ini bukan i'rab tapi dia ya nambah informasi aja gitu kan. Dolla itu bermakna goba anhum. Terus ma kan ada dolla anhum, ma-nya itu apa? Ismun mausulun. Ism yang harus mausulun itu naat dari kata ismun mausulun mabniun. Isim yang harus disambung, artinya dia nggak bisa berhenti kata ma doang, harus ada penyambungnya. Maka disebut ismun mausulun mabniun ala sukuni. Yang mabni bina keadaan karena di isim mabni, jadi bina dalam keadaan sukun fi mahalli raf'in, di area rofa dia. Jadi lokasi tempat anhum lokasi kata ma isim mausul itu berada di area rofa. Tapi dia kalau di area rofa kan harus ada salah satu. Jadi apa? Fa'ilin. Fi mahalli raf'in fa'ilin.
Jadi fa'ilinnya di situ badal dari kata raf'in. Selesai untuk i'rab wadalla anhumma, ya kan? Terus lanjut kanu yad'un. Kata kanu yad'un itu kemudian itu kanunya fi'lun madin naqisin. Fi'il madi yang nakis. Fi'lu madin naqisin. Mabniun alat dhammi. Mabniun itu hubungkan ke fi'lun karena rofa dia kan, fi'lun ma. Jadi fi'lun mabniun alat dhammi. Dalam posisi harokat akhirnya mabni dhammah karena bunyinya kanu. Di huruf nunnya, dhammah yang di huruf nun kanunya. Terus wawunya itu dibahas sama dia. Litisalihi biwawil jamaah, di harokati nunnya pakai dhammah karena terhubungnya dia dengan wawul jamaah. Mana yang wawul jamaah itu? Biwawil jamaati. Mana yang dimaksud wawil jamaah? Kanu, Pak. Di dalam kanu itu waw yang di kanu dalam itu ya. kanu. Nah, udah. Al wawu, nah diurai sama dia. Al wawu domirun mutasilun. Huruf wawu itu domir mutasil. Udah. Domirun mutasilun fi mahali. Jadi areanya ada area fi mahali raf'in. Dia di area rafa. Sebagai apa? Ismikana. Ismikana. Ya, area rafa dia berada sebagai isim kana dia di situ. Biasanya kita i'rab cepat. Mana isimnya? Domir hum. Iya. Nah, kalau ini nyata yang terlihat itu wawnya itu yang di apakan dalam sebagai mabni. Jadi dia jadi objek tersendiri yang dibahas. Muttasil fi mahali. Wal wawu domirun muttasilun fi mahali rafin fa'ilin. Wa jumlatu. Nah, ini dia menceritakan kumpulan. Wa jumlatu yad'una, bahwa di dalam yad'una itu kan ada fi'lun wa fa'ilun nanti. Wa jumlatu yad'una fi mahali nasbin khabari kana. Ustaz kemana ini? Ini yang mana Ustaz? Iya. Kelompat. Lucu. Wal alifu. Ini nih. Wal wawu mudhamir mutasil fi mahali rafin ismi kana wal alifu. Alif yang mana itu? Sesudah waw di kanu. Sesudah waw kana. Di situ ada alif, itu adalah fariqatun. Alif itu berfungsi pembeda. Kasih catatan, pembeda dari apa? Oh iya, alif itu pembeda bahwa waw yang di belakangnya itu huruf tambahan penanda jamak, bukan huruf akar asli. Jadi fariqah. Kata yad'una fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya. Yad'una fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'lun yang mudhari'un yang marfu'un. Yang marfu. Ya karena ini bukan mabni, dia marfu memang. Wa alamatu raf'ihi subutun nuni. Wa alamatu raf'ihi kan mudhaf ilaih. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya kan gitu kan. Wa alamatu raf'ihi subutun nuni, dan tanda rafa'nya adalah utuh nun. Keberadaan nun, enggak dibuang dia, jadi subutu. Lawannya Hasbun kalau itunya. Ya. Dah. Lawannya. Subutun nuni. Wal wawu domirun mutasilun. Wawu yang ada di dalam yad'una itu dibaca sebagai tata bahasa itu domirun, itulah domirnya. Kalau kita biasanya bilang pokoknya domir dalam yad'una hum dalam kan gitu. Kalau dalam i'rab detil begini dia. Wawunya itulah yang dibahas, wawunya itulah domirnya. Maka disebut wal wawu domirun mutasilun fi mahali raf'in fa'ilin. Itu. Wawunya ini adalah domirun mutasilun, domir yang terhubung di dalam kata tersebut fi mahali raf'in fa'ilin. Nah, Fa'ilin. itu. Dah. Terus baru wa jumlatu yad'una, adapun kumpulan dari fi'lun wa fa'ilun di dalam yad'una fi mahali nasbin khabari kana. Dia berada di area nasab. Ya, area nasab. Udah tahu areanya sudah, tapi jadi apa dia di area nasab kan harus menyesuaikan. Banyak nasab itu, maf'ul bi, ya, maf'ul mutlak, maf'ul ajali macam-macam. Nah, ini sebagai apa? Khabari kana. Ya, sebagai khabar dari kana. Terus juga lagi wa jumlatu kanu yad'un, dan kumpulan kanu yad'un
itu kumpulan udah ikut kananya. Mausul itu. Kumpulan kanu yad'un silat Mausul. wa jumlatu kanu yad'un silatul mausuli. Dialah yang menjadi silat mausul. Karena tadi isim mausul itu nggak boleh tanpa pelengkap kan? Iya, Jadi ini sebagai pelengkap ma yang ada tadi. iya. Silatul mausuli la Silah mahalla laha minal i'rab. Tidak ada area i'rabnya. Kalau yad'una tadi ada area i'rabnya sebagai khabar kana, area rof, area khob, area nasab. Kalau ini kumpulan kanu yad'un la mahalla, tidak ada area. Jadi zong aja, nggak ada jabatan yang harus ditempati dia di situ. Untuk bacaan dari kanu yad'un ya. La mahala laha minal i'rabi. Nah, wal aidu ar-raji ilal mausul dhamirul mahzub. Terus ada kalau isim mausul itu harus ada dhamir aid namanya. Artinya penghubung silat mausul ke isim mausulnya itu disebut ar-raji ilal mausul dhamirun mahzub. Ya. Berarti kanu yad'unahu. Hu-nya itu tak perlu diucapkan karena sudah dipahami. Maka disebut al-aid, dhamir yang kembali penghubung kepada isim mausul itu ilal mausul ya ada dhamirun mahzufun. Itu dhamirnya ditiadakan, cukup dalam pikiran, mansubun ya dinasabkan al mahal pada posisinya li annahu maf'ulun bihi. Jadi seakan-akan bunyi kalimat itu kanu yad'unahu. Lanjut ya. Iya. At-taqdir makanu yad'unahu. Jadi dijelaskan at-taqdir makanu yad'unahu itu sesuatu yang mereka memanggilnya, nya itu kepada sesuatu. Ada kebocoran paralon, jadi ini nggak ada air di sekolahan juga. Ya. Siap. Lanjut lagi ya. Min qablu sekarang. Min qablu harfu jarrin, minnya harfu jarrin. Qablu ismun mabniun ala dhammi. Jadi dibaca qablu karena mabni dia, mabni dadakan, bukan mabni asli dia. Dia keadaan yang menyebabkan dia mabni. Ismun mabniun ala dhammi. Di isim yang mabni atas dhammi, linqita'ihi anil idhofah. Karena tidak adanya mudhof ilaihnya. Linqita'ihi karena terputusnya dia anil idhofah. Karena terputusnya dia dari mudhof ilaihnya. Artinya tidak ada mudhof ilaihnya. Fi mahali jarrin bimin. Tapi area lokasinya tetap area jar. Fi mahali, di area jar disejarkan oleh kata min. Wal jarru itu ro-nya ditasydidin ya. Wal jarru wal majruru begitu cara. Wal jarru wal majruru. Kumpulan min qablu tadi al jarru wal majrur itu muta'allaqun bi yad'una, yaitu hubungan keterkaitannya dengan kata yad'una. Terus kata berikutnya zonnu. Kata zonnu itu al wawunya wa atifah, huruf ataf disebut atifah. Isim sebagai wazan fa'il dia. Al-wawu atifatun, yaitu yang menghubungkan, kata penghubung ya. Zannu fi'lun madin mabniyun 'ala dhammi. Bahwa fi'il kata waw zannu itu fi'lun madin 'ala dhammi, dhammahnya itu di huruf nun. Litisali bi wawil jamaah, karena terhubungnya dia dengan wawu al-jamaah, yaitu wawu penanda jamak. Wal wawu dhamirun muttasilun. Wawunya itu tersendiri adalah dhamirun muttasilun, itu dhamir yang terhubung fi mahali raf'in fa'ilin, berada sebagai rafa sebagai fa'il. Wal alifu fariqatun. Huruf alif di dalam zannu adalah fariqah, bermakna makna harfiah zannu ayqonu, mereka yakin. Wal jumlatu ba'daha, dan kumpulan kalimat setelah itu bita'wilin masdar sadda maf'ulai zanna. Dan jumlah kumpulan itu ada takwil masdar. Takwil masdar sadda maf'ulai zanna, sekaligus menjadi dua maf'ul bagi zanna, karena zanna ini fi'il yang butuh dua maf'ul. Gitu. Jadi berbarengan dia sebagai maf'ulun bi jumlahnya itu ya. Jadi kalau ditanya mana maf'ul 1, maf'ul 2 zanna, ya udah itu tadi jumlah sesudah zanna, gitu kan.
Yaitu aula mahalalaha, maf'ul zonna aula mahalalaha minal i'rab, arti tidak atau tidak ada i'rabnya, tidak sebagai apa gitu jumlahnya. Jadi sadda masadda maf'ulai boleh. Terus kenapa li annaha masbuqatun bi harfin la amala lahu, karena dia didahului oleh huruf yang tidak bekerja. Biharfin la amali laha. Udah? Apa ini? Malam. Biharfin, dia Ya, biharfin la la amala lahu, amali yang laha. tidak ada pekerjaannya, nggak ada tugasnya. Iya. Kan tugas harf itu kadang ada yang bertugas, ada yang tidak bertugas. Ada huruf jar itu bertugas. Fihi. Lam Zam. menjazamkan, an menasobkan, Malahu. gitu kan. Min La amala lahu, biharfin la amala lahu, dengan huruf yang tidak ada pekerjaan baginya. Falam ta'mal fihi zonna, sehingga Fihi kalau zonna. dianggap begitu maka tidak bekerjalah kata zonna itu. Jadi ada dua cara pandang. Mau dipandang dia zonna itu bekerja, silahkan. Kalau nggak dipandang dia bekerja, ya berarti anggap saja kalimat sesudahnya tidak ada area i'rabnya. Itu teorinya. Kemudian kalimat ma lahum min mahisin. Ma lahum min mahisin. Ma-nya itu nafiyatun. Ma-nya itu nafiyatun. Ma nafiyatun la amala laha. Ma-nya huruf nafi, enggak bekerja, tidak menasobkan, tidak menjazamkan, tidak mengapain apapun, itu kan nganggur aja. Al-lam, mana yang dimaksud lam, yaitu yang di lahum, huruf jar itu harfu jarrin, ya, huruf jar. Wahum, dan kata hum domirul goibin, dia adalah domir jamak orang goib, artinya mereka kan itu. Fi mahali jarrin bilam, karena dia menempati posisi area jar oleh sebab keberadaan didahului oleh huruf lam. Wal jar wal majruru, kumpulan lahum itu jar wal majruru muta'allaqun bi khabari muqaddam min muqaddam. Itu kasih spasi seharusnya muqaddam terus spasi min harfun zaidin itu. Ini coba perhatikan. Ini kurang spasi, ini seharusnya ini kan ada muqaddam, sudah mim ini spasi karena min setelahnya itu bahasan lain. Min karena ini kasih ini udah kesambung, lupa enggak ke ini, enggak ke spasi. Kasih spasi sesudah mim ini terpisah dia, baru dia min itu harfun ya. Jarrin. Harfu jarrin zaidin, huruf jar yang zaid. Zaid itu artinya ada di kata, tak perlu di makna. Zahir di lafaz tapi tak perlu bermakna. Dan tidak perlu muta'alaq dia, karena dia hanya dalam lafaz, tidak dalam makna. Jadi harfu jarrin zaid. Tujuannya li ta'kidi ma'nan nafyi. Inilah catatan tambahan buat ibu-ibu. Berarti keberadaan sering kita jumpai dalam narasi ayat Al-Qur'an itu dalam kalimat negatif ada disertai min huruf jar. Itu berarti zaidah, dan fungsi zaidahnya bukan enggak ada fungsi makna, ada li ta'kidi ma'nan nafyi, untuk menegaskan, mengokohkan, menguatkan makna ketidakan, ya kan, kata dari ma lahum min mahis. So kalimat itu ma lahum mahisun, ya kan, ma lahum mahisun, tapi supaya lebih ini ma lahum min mahisin gitu. Kemudian ismun majrurun, jadi mahisun min mahisin, mahisin itu ismun majrur, ya, dikerjai oleh min tadi yang zaidah tadi. Tapi lafzon, ya lafzon saja, karena min mahis secara lafaz. Kalau makna enggak. Dijarkan secara lafaz marfu'un mahallan, tapi secara hukum pikiran dia pada posisi rofa, karena dia jadi apa? Li'annahu mubtada'un mu'akhkharun, karena dialah mubtada'nya, karena tadi lahum khobar muqaddamun. Ya. Bimakna, itu maknanya aiqonu anna la mahroba au khalaso lahum min azabillah. Ini tafsirnya. Dan
Mereka yakin bahwa tidak ada tempat pelarian atau tempat penyelamatan untuk mereka dari siksa Allah. Ada hal baru yang kita dapatkan dari cara mengi'rab detil ini, yaitu tadi tentang mahal, tentang udah jelas biasa juga kita bahas mahal ya. Mahal itu area, mahal i'rab atau area i'rab. Nah, jadi ada jumlah yang punya area i'rab, ada jumlah yang tidak punya area i'rab. Nah, yang sudah bisa dipastikan jumlah yang tidak punya area i'rab adalah salah satu yang bukan area i'rab. Itu jumlah di awal kalimat, itu pasti nggak ada area i'rabnya. Karena itu membuka kalimat kan. Dan jumlah sesudah isim mausul itu bukan area i'rabnya. Nah, tapi kalau jadi yang membuat kalimat itu panjang itu tadi karena jumlah menempati ini, jumlah menempati na'at, jumlah menempati hal, jumlah menempati badal, jumlah menempati khobar, jumlah menempati dan seterusnya. Selesai. Ini cuma sebaris ya Pak ya, segini banyaknya isinya. Ya tapi kan pengulangan aja. Ibu-ibu nanti kan terbiasa membahas fi'il madi semua dibahas, wawunya dibahas, sama aja itu pengulang, makanya tebal bukunya. Jadi tebal itu pengulangannya banyak. Jadi enggak kalau diulang-ulang nanti jadi terbiasa ya. Asal bareng-bareng kayak gini Pak, jangan disuruh kita sendiri. Ya itu saya bacakan dulu supaya itu terbiasa. Oh begitu cara. Selama ini kan kita mengi'rab itu bahasa Indonesia saja. Oh ini sebagai ini. Ini bahasa Arab itu aja bedanya. Mengi'rab berbahasa Arab gitu kan. Minggu depan i'rabnya begini juga ya Pak ya. Sama, jadi cobalah lihat di pertemuan berikutnya. Maksudnya bukan jadi PR-nya ibu-ibu gitu. Ya bolehlah dulu sementara. Ya, iya, sampai hafal kita ya. Betul. Sampai satu itu just berikutnya gitu juga. Jadi nanti berikutnya mengi'rab sendiri-sendiri ayatnya. Iya. Tadi hal-hal yang perlu dicatat tadi muta'allaq ya, posisi jumlah sebagai apa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Alhamdulillah.